Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada kesempatan yang penuh berkah, alhamdulillah Abi Muslih ingin bicara dengan seluruh santri, wali santri, kepada guru, kepada yayasan, kepada pesantren. Senang sekali sehingga nanti kita semuanya akan mengetahui bagaimana adab seorang kiai kepada para santri, kepada wali santri. Adab santri kepada guru, kepada kiai, kepada pesantren, dan adab orang tua kepada pesantren dan kepada guru yang ada yang mengajar kepada anak kita. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Abi Umi yang dimuliakan Allah, Abi Muslih ingin menyampaikan adab seorang tua wali santri kepada pesantren. Agar anak kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan bisa membawa kedua orang tuanya, bahkan keluarga besarnya, santri-santri untuk bisa menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Oleh karena itu, mohon izin pada kesempatan ini, agar anak-anak kita, para santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat, meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai akhlakul karimah. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang akhlaknya paling baik. Oleh karena itu, Abi Umi izinkan Abi Muslih ingin menyampaikan adab wali santri kepada pesantren. Yang pertama, agar anak kita mendapatkan ilmu bermanfaat, diridhoi oleh Allah, bahagia dunia akhirat. Yang pertama, orang tua wali santri sebelum datang sudah mempunyai niat baik untuk berjanji bagaimana kita akan menyerahkan santri kita di pesantren Baitul Quran ini. Di pesantren manapun caranya demikian, sehingga kita sudah punya janji, oh ternyata pesantren Baitul Quran ini adalah pilihan anak saya, pilihan orang tua, pilihan keluarga, sehingga kita janji, oh insya Allah mudah-mudahan kami akan bekerja sama untuk mendidik anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, kita sudah yakin orang tua sebagai contoh yang baik mempunyai akhlakul karimah terhadap pesantren, terhadap guru, terhadap karyawan, terhadap keluarga besar pesantren. Orang tua sangat menjadi contoh yang baik supaya anak kita nanti akan mendapatkan akhlak yang mulia, yang berkah. Ini yang kedua adalah mudah-mudahan Abi Umi ketika menyampaikan sesuatu dengan tutur kata yang manis, dengan senyum, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga, tolong kita berikan nasihat pada anak-anak kita. Nah, kalau di pesantren, tolong hormati temanmu, hormati kawan satu kamar, hormati gurumu nak, supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi orang tua memberikan nasihat kepada anaknya supaya sopan santun, bagaimana mempunyai akhlakul karimah kepada gurunya, kepada musyrifnya, kepada pesantren, sehingga anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, alangkah indahnya orang tua meniru bagaimana orang tuanya Muhammad Al-Fatih, diserahkan kepada kiainya. Kiai ternyata diserahkan kepada gurunya, diserahkan kepada pesantren. Saya menyerahkan 100% kepada anak saya. Tolong dibimbing supaya menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, yang mempunyai akhlakul karimah, yang luar biasa. Ini adalah menyerahkan sebagaimana Ummu Sulaim menyerahkan putranya yang bernama Anas. Anas bin Malik diserahkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini adalah anakku Anas bin Malik. Aku serahkan pada engkau, padahal usianya baru 10 tahun. Masya Allah, akhirnya beliau mondok di Madrasatun Nubuwah, di pesantren Nubuwah selama 10 tahun. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mengapa? Karena orang tuanya menyerahkan 100% kepada gurunya, kepada pesantren, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Abi Umi tolong menyerahkan anak kita dengan penuh.
Kita percaya kepada pesantren bahwa anak kita dijadikan anak yang hafid, anak yang mujahid, anak yang berakhlakul karimah, anak yang alim, yang sopan santun, yang luar biasa. Berikutnya, namanya manusia, kumpul dengan manusia, kita ini adalah makhluk sosial. Jika ada sesuatu pesantren, kita mendapatkan berita dari anak kita, mendapatkan berita dari orang lain, tolong pertama kita tabayun, di cross check dulu. Kita tidak langsung menyalahkan fulan, tidak menyalahkan pesantren, tapi ayo duduk bersama. Jika semuanya itu seperti itu, subhanallah, antara wali santri dengan pesantren, dengan guru, dengan santri, semuanya akan bisa menyelesaikan dengan baik, supaya kita mempunyai tabayun dalam bahasa Al-Qur'annya. Ini akhlak. Berikutnya, kata Imam Syafi'i, agar anak kita nanti menjadi anak yang soleh, anak yang alim, ternyata di situ harus mempunyai bekal. Akhi, lan tanala al ilma illa bisittatin, saumbika an bayani bi bayani. Wahai saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali ada 6 hal yang harus kita lakukan. Akan saya terangkan, saumbika an tafsiliha bi bayani, saya terangkan keterangan yang ini. Yang pertama, zakaun, anak kita insya Allah anak yang cerdas. Wahirsun, betul-betul dia semangat. Kemudian yang ketiga, ternyata dia istihadun, kemudian dia rajin. Yang penting ada wabulghotun, dia mempunyai bekal. Oleh karena itu pesantren bisa berjalan itu harus ada bekalnya, harus ada biayanya. Mudah-mudahan orang tua bersama-sama kita besarkan pesantren kita agar anak kita nanti mendapatkan bimbingan yang baik. Tolong, ini adalah kewajiban kita semuanya agar kita bisa kerjasama. Jika 6 hal ini, Abi Umi yang dimuliakan Allah, kita lakukan sebagai adab orang tua terhadap pesantren, insya Allah anak kita bisa hafal Quran 30 juz. Anak kita bisa menjadi orang yang soleh, yang soleha. Anak kita menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Jika hal itu lakukan, insya Allah mengantarkan kita sebagai orang yang selamat di dunia, bahkan kumpul satu RT dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 6 hal ini semua wali santri kita berpegang teguh dengan adab. Bagaimana adab kita terhadap pesantren sehingga wali santri bisa mengantarkan anaknya seperti Muhammad Al-Fatih, anaknya seperti Anas bin Malik. Kemudian anak kita seperti Aisyah radhiyallahu taala anha diserahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya menjadi istri tapi adalah menjadi santri yang dibimbing oleh Rasulullah, sehingga untuk urusan agama tentang orang perempuan tanyakanlah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian Abi Umi yang dimuliakan Allah, Abi Muslih senang sekali bisa bertemu melalui video ini. Mudah-mudahan video ini mengantarkan kita bisa anak kita menjadi anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.